entry barrier-nya untuk kuliner di Indonesia ini kan gampang banget. Bisa masak aja udah pasti bisa jualan gitu kan. Kalau di luar negeri kan nggak bisa, Pak. Karena rule mereka sangat jelas. Bahasa kita tuh palu gada. Apa lu mau gua ada. Buat saya itu adalah sign bahwa kamu nggak tahu siapa target marketmu. Membuka cabang tuh ngomong tentang sistem ya, Pak. Kalau memang sistemnya ready, silakan buka cabang lah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sistem nggak ready, mendingan jadi satu restoran yang selalu rame. Saya pernah makan nasi Padang di Hong Kong, lebih enak dari di Indonesia. Maksud aku ternyata produk-produk kuliner di Indonesia yang mereka bawa ke go internasional di berbagai luar negeri itu ternyata nggak asal-asalan loh. Seberapa challenging-kah kita menginternasionalisasikan produk kuliner kita? Saya rasa tantangan terbesar adalah support pemerintah, Pak. Kembali lagi di Coolbiz sesi 2 dengan Chef Desi. Saya pikir saya sedang ketemu seorang chef, nggak taunya ketemu edukator bisnis kuliner nih. Ya, Chef Desi. Jadi berbicara tentang bisnis kuliner kan, ya jumlahnya kan kurang lebih ada 8.800.000 di Indonesia, 8.800.000 dan juga merupakan kinerja nomor 1 ya dari ekonomi kreatif yang ada 17 itu. Chef Desi, jadi gimana potret atau pandangan Chef Desi atas potensi bisnis kuliner di Indonesia? Pemainnya kan banyak nih. Iya. Menurut saya kesempatan bisnis kuliner di Indonesia itu gede banget sih, Pak. Saya coba bandingkan ya dengan di luar negeri. I see. Saya pernah kan kuliah di Australia. Yeah. Anak saya juga sekarang kuliahnya di Kanada, Pak. Jadi kan kita banyak tahu lebih kurang bagaimana ya. Entry barrier-nya untuk kuliner di Indonesia ini kan gampang banget. Iya. Bisa masak. Iya. Masak aja udah pasti bisa jualan gitu kan. Oh, oke. Sesimpel itu. As that, Actually, gitu. Kalau di luar negeri kan nggak bisa, Pak. Karena rule mereka sangat jelas. Iya. Dulu saya dapat informasi dari teman-teman saya yang masih di Australia, banyak adanya orang Indonesia yang ditangkap. Oke. Karena mereka ada grup yang mau jualan gitu, hanya memenuhi keinginan makanan Indonesia dari jualan dari rumah seperti yang kita lakukan di Indonesia, tapi nggak bisa karena itu tidak memenuhi syarat pemerintahan di sana. Gitu. Sama halnya juga di Kanada ya, di Amerika kan nggak bisa juga. Iya. Contoh lagi makanan Padang misalnya di Amerika kan nggak bisa kondisinya dingin. Iya. Ketika diinspeksi dipegang suhunya rendah langsung harus buang. Jadi begitu ketat. Sedangkan di Indonesia as simple as that gitu ya. Iya. Nah ya, nasi Padang kita juga nggak pakai dipanasin dulu tuh. Kayaknya perut orang Indonesia mah kuat-kuat aja kan gitu ya, Pak. Memang. Ya, so I think kesempatan itu banyak banget ya, besar sekali. Dan bukan hanya nasional tapi juga internasional. Iya. Kan beberapa tahun terakhir ini kita melihat pemerintah kita juga sangat sounding Indonesia kemana-mana. Dan saya pikir dengan begitu kan orang semakin tahu apa sih Indonesia. Iya. Ya, rendang sempat jadi one of the best food. I see. Itu juga another sounding gitu. Iya. Tahun berapa? Saya tuh suka lupa tahun. Saya pernah diundang oleh universitas college di Kanada. I see. Oleh konjen ya, konjen Indonesia di Kanada. Lalu saya mengajar masakan Indonesia di college ini, college yang cukup ternama. Ya. I see. Jadi yang saya perkenalkan as simple as tempe, lalu nasi goreng, lalu soto. Iya. Ya. Jadi mereka akhirnya, oke. Tempe contohnya ya. Iya. Sekarang dengan naiknya vegan, ya kan? Iya. Oke. Dan protein kan, protein nabati itu jadi very good. Soto, dan saya tidak melihat mereka berkata enggak, and they like surprise gitu dengan makanan Indonesia gitu. Nah, bertambah lagi dengan banyaknya orang Indonesia yang sekolah di luar, yang kangen masakan Indonesia gitu. Jadi chances ini menurut saya itu sangat besar sekali. Asalkan kita tahu triknya, marketnya itu seperti apa kita tahu gitu ya. Nah, seperti itu sih, Pak. Siap, Chef Desi. Ya, memang sebuah riset menyatakan kurang lebih kalau bahasa membuminya ya, 8 dari 10 orang pebisnis pemula kalau ditanya kamu mau bisnis apa, 80% akan bilang saya mau kuliner. Jadi memang seantusias itu, dan cerita Chef Desi ini
ini luar biasa ya, mengkonfirmasi bahwa sesimpel kalau kamu bisa masak, kamu potensial melakukan bisnis kuliner ya. Ya, tapi ini kan artinya berarti supply-nya melimpah ya, Chef Desi ya. Yes. Supply-nya melimpah ya. Bagaimana Chef Desi melihat dengan supply yang melimpah ini positif nggak sih buat masyarakat Indonesia atau nggak kebanyakan pedagangnya kah? Ya, kebanyakan pedagangnya sebetulnya gini, pedagangnya banyak, iya. Dengan catatan pedagangnya kan tahu target market gitu kan Pak ya. I see, Ya kan? I see. Yang menjadi masalah banyak pedagang dia nggak tahu apa yang dia jual, dia nggak tahu kepada siapa mereka jual. Oh, oke. Jadi that might be true. Gitu. Tapi di sisi lain dengan yang tadi ketidakterbatasannya entry-nya kita ke dunia kuliner, bedanya dengan di luar itu. Artinya yang dagang juga belanja juga, kan beda dengan di luar kan, ya kan mereka nggak bisa sembarangan gitu loh, sembarang jualan gitu. So I think itu tetap bisa teratasi ya, dan lagi bukan hanya market di sininya juga gitu loh Pak. Again, as I say bahwa internasional juga masih banyak marketnya, as long as kita tahu gitu gimana caranya. Oke, memastikan target market Chef Desi. Gimana sih pandangan Chef Desi untuk memastikan bisnis kuliner saya mengetahui ketepatan target marketnya seperti apa, jangan sampai liar kan, saya masuk lalu tidak laku dan saya bingung loh kok nggak ada yang beli gitu. Dari pengalaman saya Pak Pinpin, ini yang hanya bisa saya share ya dari pengalaman saya temukan banyak sekali UMKM yang saya bina itu bahasa kita tuh palu gada, apa lu mau gua ada. Nah, buat saya itu adalah sign bahwa kamu nggak tahu siapa target marketmu. Jadi saya suka ngomong kepada mereka, bikin produk itu gampang. Jualannya yang nggak gampang. Nah, karena mereka tidak mendalami marketingnya, strateginya, which is target market mereka. Jadi mereka terjebak dengan palu gada. Karena dia jualnya 3L kan, lu lagi. Nasi goreng lagi. Ya, dan ke orang yang sama lagi. Nah, kalau orang yang sama makan itu lagi bosen dong. Bikin yang lain dong. Jadi mereka terikat di dalam lingkaran setan itu gitu. Nah, pengalaman dengan teman-teman ini ketika mereka kemudian pelajari, dan saya minta mereka fokus maksimal 3 produk deh untuk awal. Minimal produk itu yang related gitu. Contoh lah kalau empek-empek kan ada pengembangannya taekwondo gitu ya. Misalnya ada empek-empek yang kapal selam ya kan. Ke situ dulu atau ke otak-otak itu kan quite related gitu. Bahan baku pun tidak terlalu banyak, tidak nyebrang, terlalu nyebrang ya. Jadi cost-nya pun akan lebih rendah kan? Lalu kemudian saya bilang fokus ke sosial media. Ya, sekarang kan udah dunia digital banget, nggak mungkin nggak, itu toko kita. Akhirnya mereka yang saya temukan, they are very happy ketika mereka bilang, pertama kalinya aku jualan di sosial media. Nah, ketika itu terjadi sekali, biasanya nyebar tuh. I see. Mulai masuk ke marketplace gitu ya. Jadi tidak lagi terbentuk dengan lingkaran setan yang beli dia lagi. I see. Yang kembali ke palu gada. Iya. Dan kalau udah palu gada nih Pak Pinpin, mereka nggak akan mastering. Kalau udah nggak ada mastery. Nggak ada mastery. Iya kan? Kalau palu gada, dia tahu ini dikit, tahu itu dikit gitu. Tapi produknya sama aja rasanya. Produknya nggak pernah naik kepada level tertinggi yang dia bisa hasilkan. Dan dia nggak akan tahu kesalahannya di mana pada waktu operational. Kalau saya mainnya roti, ketika roti ini bantet saya akan tahu ini kenapa ya. Besok roti lagi terjadi, dia udah dapat kan ilmunya kan. Tapi kalau dari roti, besok ke nasi goreng, besok ke ayam goreng. Jadi bingung nih, kesalahannya yang mana ya? Udah lupa, udah keburu out gitu. Ya, jadi memang perlu pemokusan ya, artinya menjadi sesuatu yang pada akhirnya dicari orang. Nggak sekedar consumption and pass away gitu, lewat gitu aja. Nah, Chef Desi, bicara tentang prospek bisnis kuliner ya, saya mau menukik ke profit nih, Chef Desi. Wisdomnya atau insight-nya, penentuan profit itu around berapa banyak atau berapa persen sih enaknya Chef Desi? Memang relatif ya Pak. Cuma saya ngomong nih yang saya dengar lah ya. Kalau sekarang bisa 20% tuh udah bagus. Begitu. Gitu. Tapi but again, kenapa tadi saya sempat ngomong tentang membuat standar resep ya? Karena itu juga nanti teman-teman UMKM ini punya acuan gitu.
Kalau ada standar resep kan tahu tuh berapa gram yang dipakai. Ya, gramasi. Artinya kan mereka bisa hitung berapa gram garam jadinya berapa gitu. Jadi itu very related gitu. Nah, dari situ mereka menemukan HPP mereka. Mereka juga bisa menentukan kira-kira mereka mau profit berapa marginnya. Dan bukan hanya di situ, mereka kan mesti compare ya dengan tetangga sebelah. Betul. Nah, banyak orang yang begini. Mungkin katakan misalnya tinggalnya katakan misalnya ada produk sambal lah, ya kan? Branding dia udah bagus, udah keren. Kita yang pemula, aku pengen kayak begitu. Dengan harga gitu. Nah, itu akan sulit. Makanya pembanding itu bukan hanya HPP-nya saja, tapi produk yang serupa harus menjadi pembanding. Gitu. Nah, seperti itu sih. Itu part of the branding of course. Jadi gitu kombinasi ya. Kombinasi. Antara COGS-nya sama kondisi market ya, komparasi tadi ya. Nah, kalau di hotel yang kami lakukan, dan ini teman-teman yang hotel mungkin boleh correct me if I'm wrong gitu ya. Buat kita kalau makanan itu HPP maksimal itu food cost-nya ya 40% tuh maksimal. Dari kalau price. Possible, dari price. Oh, 40% ya. Maksimal ya. Tapi kan nggak ideal ya, Pak. Ada produk tertentu yang memang akhirnya bisa 55% itu. Bisa aja karena rounded lah. Ya. So mungkin mereka mesti subsidi silang aja. Nah, jadi Chef Desi, aku perlebar lagi izin nih. Jadi bicara tentang cabang ya. Jadi jika harus terjadi pilihan tajam, mendingan punya satu tempat jualan kuliner tapi omsetnya gede banget, atau punya banyak cabang kuliner. Ini tajam sekali nih. Kalau saya bilang kembali ke tujuan orang itu maju seperti apa, Pak. Karena saya temukan kesalahan UMKM. Semua orang punya mimpi. Kalau ditanya mungkin aku pengen cabang, banyak dia yang bilang aku pengen cabangnya yang banyak. Itu tuh banyak banget yang seperti itu. Kenapa saya bilang saya nggak bisa menjawab mana yang lebih baik? Ya karena sangat relatif. Relatif dalam arti begini, sistematis dari dapurnya mereka itu seperti apa? Apakah possible? Membuka cabang tuh ngomong tentang sistem ya, Pak. Kalau memang sistemnya ready, silakan buka cabang lah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sistem nggak ready, mendingan jadi satu restoran yang selalu rame. Mendingan orang ngantri gitu ya. Kalau saya sih kayaknya mendingan begitu kalau gitu ya. But again, kalau memang sistemnya gampang gampang diduplikasi, ya why not gitu. Bahkan bisa international maybe. Ya itu kan kadang-kadang jadi pemandangan di depan mata kan. Banyak tempat kuliner tapi so-so. Sementara beberapa produk kuliner itu contoh lah kayak ayam goreng mat lengket yang di depan Mall Citra tuh, yang di bawah jembatan itu. Ramenya minta ampun. Pada titik itu saya ngelihat kayaknya kalau harus milih banyak cabang sama satu, saya milih satu deh. Tapi tadi it is okay banyak cabang, tapi kalau sistemnya jelas dan kesiapan manajemennya bagus lah ya. Betul. Nah, Chef Desi, izin saya perluas lagi. Chef Desi itu ngelihat bicara tentang prospektif market internasional. Itu gimana dalam konteks berpikir bisnis kuliner? Itu merupakan prospek yang layak kita perjuangkan kah? Makanya I know that. Aiming saya tuh selalu ekspor, Pak. Wow. Ini kita sudah ekspor. Kita kalau ngomong produk ini ya. Madu kita sudah ekspor. Kita sudah ada di US di Amazon. Dan kita sudah ada di Hong Kong. Gitu. Karena kita ngomong tentang branding, of course itu salah satu kebanggaan kita, produk lokal ya bisa muncul international gitu ya. But again ya secara duitnya enakan sana loh, Pak. Secara duitnya ya. Dan lagi tentunya kebanggaan kita juga gitu. Kayak sambal yang mana gitu ya. Yang namanya orang Indonesia, again correct me if I'm wrong gitu ya. Adalah kebanggaan kita tuh pengen, ayo dong ini makanan kita. Kenapa yang muncul negara tetangga melulu sih? Kenapa sih makanan kita nggak muncul gitu? Jadi itu kayak dari demand side-nya begitu ya? Yes, gitu. Jadi menggelitik ayo dong gitu. Ya. Ditambah lagi semakin luasnya exposure yang ada, ya kan?
kayaknya kesempatan itu sangat international market. Sangat international banget sih. Saya pernah makan nasi Padang di Hong Kong. Lebih enak dari di Indonesia. Maksud aku ternyata produk-produk kuliner di Indonesia yang mereka bawa ke go internasional di berbagai luar negeri itu ternyata nggak asal-asalan loh. Dengan rasa yang tanda petik lebih enak itu kan berarti niat nih. Bukan sekedar ada nasi Padang, tapi bahkan pada titik ini kita bisa mengatakan mereka mengeksekusinya pada tataran berpikir semacam the best nasi Padang yang mereka bisa selenggarakan gitu kan. Jujur saya jadi semangat dan bergairah sekali sih bicara tentang internasionalisasi kuliner Indonesia. Tetapi pertanyaannya gini Chef Desi, seberapa challenging-kah kita menginternasionalisasikan produk kuliner kita? Saya rasa tantangan terbesar adalah support pemerintah, Pak. Thailand, Pak. Oke. Thailand ini setiap orang Thailand yang buka bisnis di negara lain selain Thailand disupport pemerintahnya. Oh, segitunya. Ya, kemarin saya juga dapat info ada satu ide juga sama sampai dari pemerintahnya sendiri yang menyewakan tempat gitu untuk mereka gitu. Nah, saya rasa pemerintah perlu aware sih tentang hal ini. Karena kuliner itu kan bisa menjadi ajang diplomatik ya Pak ya sebenarnya. Ya, kalau bahasa sederhananya kita suka ngomong gini, orang yang makan bersama itu stay together gitu ya. Itu jadi pembuka lah ya, menjadi pembuka gitu. Dan saya pikir pemerintah mesti mendukung. Banyak sekali teman-teman yang di luar, waktu saya di Australia juga sama gitu. Berjuangnya itu mati-matian. Padahal kita ngebawa nama Indonesia gitu. Kita bawa nama Indonesia. Karena the moment mereka makan, oh Indonesian food gitu ya. Kan mereka ngebayangin, oh kalau makan begini enak, di negara aslinya seperti apa nih? Kan gitu ya Pak. Nah ini yang perlu dipikirkan sih oleh pemerintah. Saya pengen pertajam tentang dukungan pemerintah itu. Pandangan Chef Desi terkait mungkin sekitar 3 hal supporting yang pemerintah bisa kembangkan untuk internasionalisasi kuliner Indonesia ini apa, Chef Desi? Kalau menurut saya sih UUD lah Pak ya. Secara dananya itu memang mesti support ya kan. Sama juga connect kita dengan pemerintah yang di sana gitu ya. Ada nggak sih yang udah ada Pak, tapi nggak banyak. Saya pernah bersama juri MasterChef, Chef Degan, kami mempromosikan masakan Indonesia di Jerman. Tapi itu ya sendiri Pak, bukan bagian dari pemerintah gitu. Jadi kan itu menjadi sesuatu yang why not gitu, ya kan. Nah kebetulan ada relasi, kalau enggak kan sayang ya, sekian banyak tadi bahasanya Pak Pimpin, supply-nya banyak, tapi enggak diarahkan lebih luas gitu, internationally. Ya, Chef Desi, saya ketika perbincangan kita tadi itu sebagai entrepreneur saya menjadi bergairah sekali ya. Ya teman-teman, berbicara tentang potensi bisnis kuliner, ternyata itu sebuah kondisi yang sangat prospektif ya. Banyak produk development, new product creation bisa kita kembangkan dari segi produk. Nah berbicara marketnya juga itu menjadi multi exploration, termasuk hingga pada tataran internasional tadi ya. Saya sendiri sudah sampaikan pernah makan nasi Padang di Hong Kong, itu produknya enak sekali dan restonya ramai sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada Kulbi sesi 3 dengan Chef Desi terkait tentang kiat sukses bisnis kuliner bagi bisnis kita. Sampai jumpa di Kulbi sesi 3. Bedanya di Indonesia itu rata-rata chef itu adalah pegawai. Sedangkan di luar negeri memang ada juga yang sama. Tapi banyak juga chef itu juga business owner. Banyak sekali UMKM yang sebenarnya belum punya resto, hanya mulai dari rumah. Ketika dapat pesanan misalnya 100 box nasi kotak, kalau nggak ada sistem standar resep, dia akan bingung berapa banyak yang harus saya beli. I think itu juga bagian dari branding ya Pak ya. Jadi kan branding tuh service adalah one of them. Artinya ketika
brand. Jadi dengan begitu mereka paham bahwa ketika kamu bekerja, kamu ibadah. Jadi saya suka bilang begini pada mereka, orang tidak meninggalkan company, mereka meninggalkan pemimpinnya. Jangan dimulai dengan gengsi. Start small. Karena saya temukan banyak orang yang belum apa-apa pengen gede dulu, belum paham pengennya kelihatan keren dulu. Just put it down.